Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal TKA atau tes kemampuan akademik untuk kelas 12 umum. Dan sekarang masuk ke bagian yang kedua, 5 soal berikutnya. Minggu kemarin kita sudah bahas 5 soal, untuk sekarang kita nambah 5 soal lagi. Bapak sudah sampaikan dan Bapak sudah cek tugas kalian masing-masing. Ada beberapa yang belum masuk. Silakan yang sudah menyelesaikan, silakan eh, dikoreksi masing-masing dan juga dilihat kunci jawaban yang Bapak berikan sekarang. Nah, kita mulai nomor satu untuk mengefektifkan waktu. Nomor satu, bentuk sederhana dari 72A pangkat 2 B pangkat min 5 C pangkat 7 dibagi dengan min 4B kuadrat dikali A pangkat min 3 dikali C pangkat 9 adalah, nah jawabannya adalah B. Kenapa? Lihat kita cara penyelesaian seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini cara menyelesaikannya. 7A pangkat 2 kemudian eh, dikali B pangkat min 5 dikali C pangkat 7 dibagi min 4B kuadrat kali A pangkat min 3 kali C pangkat 9. Nah, untuk angka yang berada di depan, ya, koefisiennya ini, kita pisahkan saja. Nah, eh, kemudian, ya perhatikan ada berapa bilangan inti yang sama, A, B, C, di bawah pun ada A, B, C. Nah, itu menggunakan sifat bilangan berpangkat, ya. Bilangan intinya ini bisa dibagi, ya. Kemudian pangkatnya atau eksponensialnya ketika dibagi jadi pengurangan, ya. Ingat kembali pelajaran kelas 10, maka yang A ini, A yang atas A pangkat 2 kan, ya. Yang B, maaf, yang bawah A pangkat min 3. Maka ketika A pangkat 2 dibagi A pangkat min 3, si pangkatnya dikurangi, ya, yaitu A pangkat 2 kurang min 3. Dan B pun sama, yang atas B min 5, yang bawah B min 2 dikurangi, ya, karena pembagian. Maka B pangkat min 5 kurang 2, yang C pun sama, C atas pangkat 7, C bawah pangkat 9, maka si pangkatnya dikurangi karena pembagian, ya, yaitu C pangkat 7 kurang 9. Oke, kita lanjut hitung. Ini koefisiennya, angkanya kita bagi, 72 bagi min 4 adalah min 18. Kemudian A pangkat 2 kurang min 3 adalah, karena dikurang dengan nilai jadi plus, ya, jadi 2 pangkat tambah 3, 5. Kalau B pangkat min 5 kurang 2 adalah min 7, dan 7 kurang 9 adalah min 2. Nah, kemudian karena ini si koefisiennya adalah negatif, ya, maaf, karena ini pangkatnya negatif, ya, ingat sifat bilangan berpangkat, ya, Bapak kasih keterangan jika A ada pangkat negatif M, maka M-nya, pangkat negatifnya kita bisa jadi positif tapi dipindahkan ke bawah jadi satu pangkat 1 per A pangkat M. Nah, berhubung ini pun pangkatnya negatif, B dan C negatif, kita pindahkan B dan C ke bawah supaya pangkatnya positif. A tetap di atas, yaitu min 18, A pangkat 5 dibagi B pangkat 7, C pangkat 2. Maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian, oke, baik, kita lanjut. Nanti jika ada yang bertanya silahkan lewat chat pribadi, ya. Untuk selanjutnya, ini materi lingkaran di kelas 11. Diketahui dua buah lingkaran jari-jarinya masing-masing 3 cm dan 8 cm. Jika diketahui panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah, oke, jawabannya B, 13 cm. Kenapa? Perhatikan, masih ingat rumus panjang garis singgung persekutuan luar adalah S sama dengan D kuadrat dikurang R kuadrat. R besar kurang R kecil kuadrat. Yang mana S adalah garis singgung, D adalah jarak di pusat, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, tapi karena di soal yang ditanyakan adalah jarak titik pusat, maka yang ditanyakan adalah D. Ya, ini keterangan udah ada. Ya, S-nya apa, D-nya apa, R-nya apa, R kecilnya apa. Nah, maka jika yang ditanyakan jarak titik pusat lingkaran, maka rumusnya menjadi D-nya keluar, ya, S-nya masuk. Nah, karena D ini adalah, ini kan asalnya, masih ingat di kelas 11, ini menggunakan teorema Pythagoras, ya.
Maka D itu adalah jarak pusat lingkaran itu merupakan semiring, maka ini jadi ditambah ketika S-nya masuk ke dalam, ya. Maka akar dari S kuadrat tambah R kurang R kuadrat, ya. Nah, maka kita lanjut, S-nya tadi diketahui panjang garis singgung persatuan luarnya adalah 12 kuadrat ditambah R besarnya jari-jari lingkaran besar adalah 8 dan R kecilnya 3. Jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Maka 12 kuadrat adalah 144 dan 8 kurang 5 adalah 5. Maaf, 8 kurang 3 adalah 5 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 144 tambah 25. Maka 169 adalah 13. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian yang ketiga, diketahui dua buah lingkar ini masih materi lingkaran, tapi ini garis singgung persekutuan dalam. Ya, oke, diketahui dua buah lingkaran A dan B panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 20 cm dan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm. Jika jari-jari lingkaran A 9 cm, maka panjang jari-jari lingkaran B adalah oke, jawabannya adalah 6. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan, diketahui dulu G atau garis singgung persekutuan dalamnya 20, kemudian D panjang atau jarak dua titik pusat lingkaran adalah 25 dan lingkaran besar jari-jarinya 9. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran kecil. Kita perhatikan, eh, kita tahu rumus garis singgung persekutuan bukan luar dalam itu adalah G sama dengan akar D kuadrat dikurang R tambah R kuadrat. Nah, atau kita bisa tulis akarnya kita hilang, G-nya kita pakai pangkat 2 kuadrat, ya. Itu G kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R tambah R kuadrat. Gitu ya. Sama kan? Ketika akarnya hilang maka G-nya menjadi pangkat 2. Oke, maka kita masukkan tadi yang sudah diketahui, G-nya adalah 20, D-nya adalah 25 dan R besarnya 9 tambah R kuadrat. Oke, kita masukkan, kita hitung lanjut, 20 kuadrat adalah 400, 25 kuadrat adalah 625, kemudian ini kita masukkan 9 tambah R kuadrat. Nah, apa yang kita cari? Maka yang kita cari adalah ini, R kecil yang mengandung unsur R kecil, maka kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. 9 tambah R kuadrat sama dengan 625 dikurang 400. Ya. 400 pindah ke ruas kanan, 9 tambah R kuadrat pindah ke ruas kiri. Seperti itu ya. Nah, maka 9 tambah R kuadrat itu hasilnya adalah 225. Maka 9 tambah R aja adalah akar dari 225. Kuadratnya hilang, tarik akar. Maka 9 tambah R berapa? 15. Oke, maka karena yang ditanyakan adalah R, maka R sama dengan 15 dikurang 99 ruas. Maka panjang R atau jari-jari lingkaran kecil adalah 6 cm. Jawabannya adalah oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini tentang fungsi. Di kelas 11 juga, di awal kelas 11, jika Gx kemudian X tambah 1 dan F bundaran G atau F komposisi Gx yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 1, maka Fx adalah titik ya. Jawabannya adalah B. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan ya. Gx sama dengan X tambah 1. Ini diketahui ya Gx-nya. Dan F komposisi Gx atau F komposisi F bundaran Gx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, maka kita ingat F komposisi Gx itu adalah Fgx ya, yaitu nilai yang tetap X kuadrat tambah 3X tambah 1. Dan Gx-nya kita ubah dengan X tambah 1. Ya, maka F dalam kurun X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, karena di yang sebelah kiri Fx ini, Fx tambah 1, ada unsur X tambah 1, maka nilai yang sebelah kanan pun harus ada unsur X tambah 1. Bagaimana caranya? Nah, kita keluarkan salah satu X. X yang ini kita keluar. Ya, maka jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ya, dan X ini pindah keluar 1, jadi ada X di sini kemudian ditambah 1. Kenapa ada tambah 1? Karena kita menyesuaikan dengan unsur yang sebelah sini. Dan dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Ya, karena nilainya harus tetap sama dengan yang atas. Ya.
Karena tambah satu udah ada di dalam, maka yang di luar X tambah satunya harus dikurangi satu. Gitu ya logikanya. Nah, kemudian fx tambah satu sama dengan, nah ini x kuadrat tambah 2x tambah satu itu bentuk kuadratnya biasa seperti ini. X tambah satu kuadrat. Ya, karena x tambah satu dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x tambah satu. Ya, nanti silakan hitung, dicoba perubahan dari sini ke sini dan sebaliknya. Ini tetap x tambah satu dikurangi satu. Nah, karena kita perhatikan udah ada yang sama, x tambah satu sama dengan x tambah satu kuadrat tambah x tambah satu kurang satu. Bapak sengaja kasih tanda biru, ini unsur yang samanya. Karena yang ditanyakan adalah fx, maka anggap saja x tambah satu yang Bapak kasih tanda biru adalah x. Maka fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang satu. Jawabannya adalah oke. Oke. Kalau belum paham nanti kita pelajari insya Allah ketika tetap muka ya. Yang terakhir, perhatikan, jika fungsi gx diperoleh dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 yang direfleksikan secara vertikal terhadap sumbu x, maka fungsi gx adalah, oke, jawabannya adalah A, yaitu min x kuadrat tambah 2x kurang 4. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya, fungsi gx diperoleh, maaf ini yang ditanyakan, maka fungsi fx ya. Oke, eh bukan fx ya, ini fungsi gx ya. Karena ini kan ini gx belum diketahui ya. Jika fungsi gx diperoleh dari fungsi fx kuadrat dikurang 2x tambah 4 yang direfleksikan secara vertikal terhadap sumbu x, maka fungsi gx adalah, penyelesaian fungsi gx diperoleh dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 yang direfleksikan secara vertikal terhadap sumbu x. Maka fungsi gx itu sama dengan min fx. Kenapa Pak min fx? Karena ketika ada salah satu fungsi atau ada satu titik yang direfleksikan terhadap sumbu x itu ketika misalkan titik eh, gx direfleksikan terhadap sumbu x menjadi min fx ya. Ketika gx direfleksikan terhadap sumbu x maka hasilnya adalah min fx, yang kita pakai min ya. Maka sama dengan fx kan udah ada ya, ini ya, x kuadrat kurang 2x tambah 5. Maka tinggal kita tambahkan min di depannya karena direfleksikan terhadap sumbu x ya. Ya tinggal min x kuadrat kurang 2x tambah 4. Maka minusnya kita kalikan ke setiap sumbu di sini. Jadi min kali x kuadrat jadi min x kuadrat, min kali min 2x jadi plus 2x ya. Min kali plus 4 adalah min 4. Nah, jawabannya adalah A saja ya. Untuk refleksi gampang, karena refleksi terhadap sumbu x ya. Jika gx menjadi min gx, jika fx menjadi min fx gitu ya. Itu ketika direfleksikan terhadap sumbu x, seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan dilanjutkan ya penyelesaiannya. Jika ada yang kurang paham, boleh di grup atau saja private ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.